Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Mata anjing, siapkan formasi gerakan. Xiuyan tiba-tiba memutar bola mata anjing yang berada di lengannya, merobek lengan bajunya dan jubahnya sekali lagi. Bunuh dengan ribuan pedang. Goyen berkata, Anda benar-benar tidak memiliki hati nurani. Mata anjing akan menemukan tempat yang paling pas untuk penataannya dan tidak peduli apa formasi yang digunakan, mata anjing selalu dapat menyesuaikannya dengan cepat. Nampak Xiuyan saat ini sedang memegang Damao. Selama dia memiliki pikiran, sepertinya Damao dapat mengikuti pandangannya. Melihat struktur ruang paling realistis di dunia ini, membuat Xiuyan merasa sangat kuat. Anda harus memasukkan energi ke dalamnya, dan itu berbeda dengan saya. Tuan anjing, suara dari mata anjing itu terdengar lagi. Setelah Xiuyan mendengarnya, pikirannya langsung tergerak. Ia mencoba menggunakan kekuatan abadinya sendiri, namun dalam sekejap, kekuatan dalam tubuh Xiuyan meledak dengan ganas dan membuatnya mundur. Kekuatan abadi saya sendiri tidak cukup. Xiuyan lalu meraih tangan untuk menyentuh Bodhidharma lagi. Kali ini, dia mengalirkan energi dari lautan roh. Tanpa peringatan, Bodhidharma itu meledak dengan cahaya biru yang membutakan, lebih terang daripada mata anjing. Dengan sedikit waktu yang tersisa setelah ledakan reda, Huiju dan Chu Huai akan segera mengejar. Namun, Xiuyan telah bersiap sepenuhnya. Keduanya harus dilenyapkan oleh serangan cahaya biru itu. Formasi mega yang terkondensasi di bumi layak dilihat, tanpa nama yang tersurat. Xiuyan pun tidak tahu nama formasi itu, meskipun terus-menerus memberikan energi, formasi ini tidak cukup kuat untuk mengatasi level ketiga. Di luar formasi besar itu, formasi mulai menyebar. Seluruh formasi tumbuh besar dan indah, lapis demi lapis seolah disusun bersama. Mereka segera memancarkan aura yang ganas. Tuan Shanxi bersiaplah untuk mati. Kemudian, teratai marah Buddha 3 warna milik Xiuyan meledak, menghancurkan sebagian besar pertahanan di sana, menyebabkan kerugian besar bagi Taixu. Chuju dan Cho Huai nampaknya akan menyerah, karena tanpa prajurit Taixu yang mengikuti, Xiuyan pun bersiap untuk menghadapi kedua musuh tersebut secara langsung dengan semangat perang yang membara. Hanya mereka berdua yang tampaknya takut akan gangguan dan pertarungan sengit jika ada orang masuk. Namun Xiuyan mungkin tidak perlu menggunakan Buddha's Furious Fire Lotus untuk meratakan tempat tersebut. Kemudian, Chuju mengangkat tangannya, menunjukkan jari-jari gelap yang mengembun, menuju Xiuyan dengan aura kuat yang melingkupinya. Su Huai, binatang buas segel emas, muncul di badai dan meluncur ke arah Xiuyan. Rasa bahwa serangan ini jauh melampaui level ketiga yang pernah dilihat Xiuyan. Meskipun aturannya ada, tapi ini hampir seperti level kedua dan belum sepenuhnya dipahami. Xiuyan pun dengan kekuatan pertarungan yang menyanyi keabadian Tuhan, melawan keabadian ilahi tingkat kedua dari dua musuh. Jadi itulah mengapa melawan kelompok Taixu ini menjadi begitu mudah. Tetapi tidak mungkin untuk Xiuyan bersikap begitu santai menghadapi dewa tingkat kedua yang abadi. Namun, segalanya berhasil dicapai melalui usaha mereka sendiri. Pencapaian ini berbeda dengan Taixu yang lebih mengandalkan penjarahan. Mayoritas alam di sekitar merupakan ilusi dan tidak nyata. Latar belakangnya pun tidak cukup mendalam. Dan dari sudut pandang pertarungan, orang-orang kuat seperti Taixu yang pernah dihadapi Xiuyan, ini adalah pokok permasalahan yang dihadapi. Saran-saran jarang disebutkan, bahkan dengan ranah yang kuat, ia pun tidak dapat menunjukkan kekuatan dan level yang ia miliki. Bahkan jika Taixu menyerang semuanya, aku, Dewa Siruo, memiliki kekuatan dunia. Jika semua orang kuat bergabung dalam pertempuran, pasti akan ada kesempatan untuk menang. Tapi Sang Ratu menegaskan sebelumnya, menurut kesimpulan yang mulia, bahwa hanya dalam hidup ini saya dapat mencapainya. Namun, mungkin Taixu memiliki bantuan lain. Kemudian Xiuyan juga telah memikirkan Buddha dari Suwanji di surga barat. Namun saat ini tampaknya si Tian Suwanji mungkin selangkah lebih maju dalam perang untuk membantu Taixu. Jika tidak,
Apakah Taeksu sendiri sudah cukup kuat untuk menghadapi Shenxi? Xiaoyan pun masih terus dipenuhi pertanyaan-pertanyaan ini. Jika bisa menemukan jiwa kedua Taeksu sebelumnya, segalanya akan terungkap. Namun, pencarian jiwa bisa berakibat destruktif. Di tengah ketegangan, belasan formasi muncul tiba-tiba, menimbulkan cahaya yang menyilaukan. Cuju tampaknya tak sanggup menahan dan berpikir, ia pun berkata, "Siapa yang menyusun formasi ini? Kita harus kabur." Mereka pun cepat terkepung oleh cahaya dingin yang menghancurkan. Keduanya segera mengeluarkan harta perlindungan mereka untuk menghadapi serangan yang hebat. Namun kekuatan formasi yang mereka gunakan luar biasa, merusak beberapa harta mereka secara berurutan. Kekuatan formasi melebihi imajinasi Xiaoyan, dan dia diam-diam memperhatikan kedua lawannya yang malu. Tetapi Xiaoyan sadar, formasi yang mereka susun mengkonsumsi energi besar, sehingga efek tersebut mungkin terwujud. Kemudian cahaya dingin perlahan memudar setelah waktu lama, mengakibatkan armor dewa virtual kedua orang itu rusak. Itu ditutupi noda darah, dan nampak rambut mereka berantakan. Sampah Sensi, lihatlah, nanti aku akan membunuhmu. Terlihat, Cuju marah hingga teramat malu. Nampaknya, dia ingin membinasakan Xiaoyan, dan beranggapan pertempuran telah usai. Namun Chu Wei tetap sunyi, wajahnya pucat menghadapi lawan yang kuat. Ada yang aneh dengan formasi ini. Xiaoyan pun menjawab, "Kamu berhasil menebaknya dengan tepat." Xiaoyan pun tersenyum, meskipun formasi ini tidak disusun langsung olehnya, Xiaoyan mungkin tahu seberapa kuatnya itu. Serangan awal adalah untuk menembus lapisan pertahanannya. Lalu formasi tingkat kedua memiliki dua serangan yang berbeda, dengan serangan kedua merupakan serangan pencekik yang sesungguhnya. Kemudian formasi tiba-tiba berputar, rune misterius itu sungguh cantik, maka keduanya tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Mereka tentu saja tidak bisa menghindar, lalu dua petir meledak dan menusukkan tubuh mereka. Bahkan Xiaoyan terkejut ketika tubuh mereka langsung tertusuk petir, yang membuat mereka semua memuntahkan seteguk darah. Bahkan beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya, pendarahan tak kunjung berhenti dan terlihat sangat tragis. Melihat ini, Xiaoyan mengetahui bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka, tentunya disayangkan jika langsung membunuhnya. Kemudian saat Xiaoyan muncul dari kegelapan, tiba-tiba klon Jin Chan muncul. Klon Jin Chan cepat masuk ke dalam formasi, kemudian mulutnya terbuka. Xiaoyan berkata, "Jika Anda menelan dua level kedua, saya tidak tahu sampai di level apa kekuatan klon Jin Chan dapat mencapai."